Hello guys. Sorry agak telat. Hai. Bentar ya. Oke lah, kok kebalik gue nya. Oke. Ada gimana sih? Oke. Halo, selamat datang. Welcome semuanya di Ngebuburit episode 4. Dan sekarang hari ini kita bakal ngomongin soal salah kaprah tentang BDSM. Hari ini gue bakal ngobrol sama Tia. So, anaknya udah... Hai, welcome. Kalian kalau yang mau nanya, bisa langsung ke question box yang ada di bawah, atau boleh chat sih di sini. Hai. Halo, sore. Sore. Apa kabar lu? Baik. Habis capek narik-narik tali mulu hari ini. Oh, oke. Guys, BTW, Tia ini yang punya CPN Co. Apa tuh, Ti? CPN Co? Jadi Spinco tuh kayak sebetulnya online shop yang jualan untuk tali shibari, aksesoris, untuk kayak suspension, sampai segala bentuk sex toy yang agak funky gitu ya, kayak dari gelas sama dari metal juga ada, kayak gitu-gitu. Nice. Terus, sebentar. Gue tadi mau ngapain sih? Oke. Maaf ya guys, tadi agak telat soalnya gue tiba-tiba mendadak pengen boker. Aduh. Ya Emang deh, namanya perut ya nggak ada yang bisa nebak gitu kan. Iya anjir nih gara-gara si sambal Tita. Jadi sekarang kesibukan lo ngapain nih, Ti? Gue sekarang ya, ya pokoknya ngurusin CPN ku, ya masih play juga sama partner gue, dan ya paling main-main sama anjing di rumah. Oke. Tapi bukan anjing ini ya, bukan anjing bohongan ya. Anjing beneran sih, Pebble. Ini gue pengen cerita dulu backgroundnya buat semuanya, terutama buat followers gue sih. Kenapa gue ngundang Tia? Soalnya gini, kita tuh awal kenal kapan ya? Pas Desember 2019, ya? enggak, 2018. Itu pas ya. Party bukan sih? Apa sebelumnya kita pernah ketemu? Iya. Party dulu. Pas party. Oke, pas party kita ketemu. Jadi tuh awal-awal gitu, gengs, pas gue pertama kali di Bali ini, gue waktu itu tiba-tiba connect dengan seseorang yang dia megang, ternyata dia tuh bilang kalau dia tuh bagian dari ada BDSM community gitu di Bali. Terus akhirnya gue ngobrol-ngobrol, ternyata mereka sempat ada party. Ya udah deh, akhirnya gue ketemu sama Tia. Nah, Tia ini kebetulan juga salah satu BDSM practitioner. Apa sih? BDSM practitioner gitu lah ya. Ini lo role-nya gimana nih, Ti? Di komunitas apa untuk kayak di lifestyle ya? Di lifestyle, BDSM lifestyle-nya. Di mana? Sorry, keputus. Di BDSM lifestyle-nya. Oh, di BDSM lifestyle-nya, jadi gue switch. So far, maksudnya switch itu ya, kalau ada yang belum paham, gue bisa jadi sub, bisa jadi dom gitu. Oke. Pertama kali lo tahu soal BDSM, gimana itu? Singkat cerita sih ya, jadi gue mulai beraktivitas seksual itu lumayan agak awal, kayak umur 18 gitu. Dan waktu itu gue ketemu adalah sama cowok, terus dan kita ya menjalin hubungan intim tapi jadi si cowok ini tuh dia punya agak punya fetish tertentu, yaitu primal. Nah,
primal play. Jadi kayak primal play itu gimana sih gitu? Kalau yang ini berdasarkan kayak pengalaman gue, jadi kayak primal play itu apa namanya? Yang ngelibatin kayak lu bikin suara geraman, kayak misalnya kayak kalau misalnya anjing mau gonggong tuh kan kayak gitu dulu kan, terus kayak cakar, terus ada yang gigit lah, apa segala macam. Itu tuh apa namanya masuknya ke primal play. Anyway, semenjak pertama kali gue encounter experience ini, gue sempet kayak mikir kayak, wah, kok gue suka ya kayak gini. Maksudnya kayak agak-agak pasti ada kayak tanda tanya gitu kan, kayak ini wajar nggak sih atau enggak segala macam. Akhirnya gue baca-baca dan nggak taunya ya gue tahu dari situ kalau gue ternyata masokis gitu. Awalnya dari situ sih. Tapi sekalinya udah tahu satu, terus explore yang satu lagi, terus kayak jadi kayak lama-lama tuh makin dalam jadi kayak ya udah akhirnya 10 tahun kemudian gue ya begini deh. Gila, berarti itu pertama kali kayak 10 tahun yang lalu. Anjir. Iya, itu 10 tahun yang lalu. Jadi kayak udah lumayan sih. Dan akhirnya setelah kayak gitu kayak lo ngerasa, oh oke, ini kayaknya emang dunia gue. Yang kayak gimana sih? Pas ya, awal-awal sih pasti emang ada ragu gitu. Cuman kayak sekarang udah kayak 10 tahun gini gue bisa bilang this is my apa ya, big part of my life gitu. Soalnya kalau gue awal-awal apa ya, kan gue juga kayak seorang sub kan, submissive. Dan awal-awal tuh gue yang kayak nggak tahu gimana, gue nggak tahu dulu awalnya ada sebuah kata BDSM gitu. Jadi gue pikir sebagai seseorang yang ingin didominasi itu adalah sesuatu yang natural. Jadi gue nggak tahu kayak itu it comes naturally, ada di dalam badan gue aja gitu. Terus ternyata waktu itu kayak gue research dulu gue belum pernah nyoba kayak gitu, gimana cara playnya apa, gue belum dalam banget gitu. Terus habis itu akhirnya gue kayak pertama kali nyoba, ternyata dia tuh kayak ngedom gue. Terus ternyata tuh kayak ternyata ini kayak beneran yang gila, I'm really into this gitu, kayak udah kayak click moment dimana yang kayak bener-bener oke, dari sini gue ngerti kalau sebenarnya it's a thing gitu, bukan sesuatu yang aneh. Karena dulu gue nggak ada orang yang bisa diajakin ngomong hal kayak gini gitu. Gue nggak tahu kalau lo gimana. Dulu juga gue masih kurang kayak, lebih sih sama. Jadi kayak gue bener-bener nggak ada teman yang bisa gue ajak ngobrol soal ini. Dan waktu itu pun kayak masih kayak ada rasa malu gitu loh. Jadi kayak ini kayaknya aneh deh, kayak ini gue nggak normal atau gimana kayak gitu kan. Terus cuman ini kayak zaman itu kayak apa namanya, internet udah mulai jalan. Terus ya gue iseng-iseng aja kayak coba nyari di internet gitu informasi apa yang gue rasain ini gitu. Akhirnya ya nyambungnya ke situ dari pokoknya ketemu pas kata BDSM, gue buka itu juga langsung kayak nyebar gitu. Ya udah pokoknya dari situ gue baca-baca terus sampai mulai kayak oh ternyata ada SSC, oh ada RAK, oh ada apa namanya, negosiasi kayak gitu-gitu. Oke, sebelum kita ngomongin soal SSC sama RAK, ini gue pengen nge-mention sedikit tentang sesuatu. Jadi banyak banget ketika gue pertama kali mulai di bulan Mei ini ngebahas soal BDSM, banyak yang bilang kayak gini, oh itu soal yang kayak di 50 Shades ya? Itu yang kayak di 50 Shades of Grey bukan sih kak? Gitu-gitu. Terus gue kayak iya dan enggak gitu. Kayak gue ngerasa, lu nonton gak sih 50 Shades? Gue nonton, actually gue nonton ketiga-tiganya. Okay. Cuman karena penasaran aja waktu itu kayak apaan sih gitu kan, kayak rame banget orang-orang pada ngomongin ini diiket-iket, dipukul-pukul kayak gitu kan. Terus gue kayak oke. Maybe it's apa, kayak mungkin ini kayak udah waktunya orang-orang mulai ini kali ya, aware sama lifestyle ini gitu. Gue juga awalnya juga nggak tahu, tiba-tiba ini keluar aja gitu kan, kayak novel dan filmnya. Dua hal sih yang gue bisa bilang. Satu, 50 Shades itu di satu sisi ngebantu orang buat agak mengerti sedikit kayak apa sih BDSM gitu. Kayak waktu adegan
pas di playroomnya, pas lagi kayak dipukul itu tuh apa sih, terus kayak alat-alatnya segala macam. Cuman yang menurut gue nggak sinkron atau nggak pas sama apa yang sebetulnya kita jalanin gitu ya. Itu kayak pertama contoh kayak pas pertama kali Christian nemuin Anastasia terus kayak diikutin di stalking gitu kan sampai kayak diikutin ke tempat kerja, diikutin ke tempat tinggalnya dia gitu. Itu salah banget, kayak itu kayak udah breach of consent gitu. Dan apa namanya salahnya juga jadi seolah-olah yang nonton, apalagi terutama kayak mungkin teman-teman kita yang perempuan gitu ya, mikirnya kayak oh kalau di BDSM itu pasti semua domnya tuh kaya raya, terus apa namanya bakal jemput gue pakai helikopter gitu kan kayak. Tapi kayak jadi tuh kayak seolah-olah kayak menjual mimpi yang sebetulnya nggak kayak gitu. Dan terlebih juga kayak tiba-tiba datang kenalin diri, nama saya Christian, ini kontrak gitu, kamu mau nggak jadi slave saya, kayak halo, itu nggak ada kayak gitu. Proses negosiasi itu panjang dan nggak bisa asal. Benar, gue rasa kayak 50 Shades itu kayak romantisasi seorang posesif, seorang cowok yang posesif gitu loh, kayak romantisasi posesif seorang yang posesif gitu, kayak rada-rada protektif dan terlalu nggak tahu ya, gue ngeliatnya kayak mungkin abusive as in abusive di privacy-nya itu, karena kan gue ngeh banget di salah satu serinya itu dia ada yang pas si Anastasia kerja, terus habis itu langsung segitunya si Christian ngebeli perusahaan tempat Anastasia kerja, gara-gara saking kayak pengen kayak ngontrol banget gitu. Iya. Dan kayak you are mine gitu. Dan menurut gue itu yang jadi orang kayak nganggepnya BDSM itu adalah sesuatu yang benar-benar dikontrol, yang benar-benar kayak submisif atau slave-nya itu nggak punya kontrol gitu. Sementara kan kita di sini tahu kalau misalnya ada kode etik yang namanya SSI dan REC gitu kan di BDSM. Iya. Gitu. Lo mau ngomongin lebih lanjut nggak soal SSI REC? Singkat aja sih kalau dari gue, SSI lo juga udah beberapa kali bahas ya di postingan lo juga kan. Jadi ya pada dasarnya SSI itu emang kayak harus dalam artian kayak lo kalau ada safe, sane, consensual. Kalau safe ya harus ada semacam jaring keamanan. Jadi kayak lu main tuh harus aman lah gitu intinya kan. Jangan sampai ada misalnya injury atau cedera yang dan itu harus disertain sama otomatis knowledge. Jadi pengetahuannya cara mukulnya gimana, yang kayak gitu-gitu itu penting. Sane, lu nggak boleh pakai drugs, lu nggak boleh mabok, lu nggak boleh punya, misalnya lu kayak, lu tahu partner lu punya semacam kayak misalnya mental illness gitu, kayak depresi parah atau anxiety disorder kayak gitu-gitu, dan lu memanfaatkan kondisi itu untuk dalam tanda kutip membujuk si orang ini untuk play sama dia, itu salah. Konsensual, of course konsensual itu harus banget gitu. Terlepas mau apapun, mau age play, mau CNC, mau apapun itu konsen harus banget. SSC secara garis besar kalau menurut gue itu bagus dipraktikkan sama siapapun, mau dari yang baru mulai BDSM, yang udah agak explore kemana-mana, ataupun sampai yang levelnya udah ya udah ekstrim lah gitu ya, itu bisa dipakai tetap. Nah cuman memang kenapa ada REC, jadi sebetulnya SSC itu kalau gue bisa cerita dikit sejarahnya, itu bukan sebetulnya datang dari komunitas BDSM. Oke, interesting. Jadi sebetulnya SSC itu datangnya dari sekelompok sekelompok subgroup lah dari luar BDSM community yang mencoba mensupport BDSM community di luar. Jadi kayak ada segelintir orang-orang, biasanya orang LGBT waktu itu, yang dia tidak into BDSM, tapi dia tahu ada orang LGBT yang into BDSM,
Dan itu sebagai kayak apa namanya, usaha untuk memproteksi si komunitas LGBT juga, karena waktu dulu itu kayak tahun 70 80 LGBT itu kan sangat dipandang jelek gitu kan. Ditambah Betul. kalau ada yang LGBT dan dia juga into BDSM, mati deh lo. Iya benar-benar. dianggap gila, dianggap apa namanya, lo membahayakan orang lain segala macam gitu. Nah, diciptakanlah SSC ini gitu. Tapi perlahan begitu mulai BDSM community ini jadi independen dan gak cuman diikutin sama orang-orang dari LGBT juga, itu akhirnya datanglah si kode etik RAC gitu, atau safety protocol namanya RAC, Risk Aware Consensual Kink. Risk Aware, jadi Risk Aware itu datangnya dari pandangan bahwa apapun sebetulnya di BDSM itu tidak ada yang aman sama sekali. Risk aware itu adalah tujuannya karena tidak ada yang aman. Bagaimana cara kita meminimalisir resiko gitu. Jadi misalnya lo dipecut, dipecut itu kan udah pasti ya emang nggak aman lah ya gitu. Nah, gimana caranya biar lebih aman? Otomatis lo harus belajar dulu gitu, lebih dalemin kayak zona-zona mana sih di badan submissive lo atau badan bottom lo yang lu bisa pukul gitu, kayak misalnya daerah-daerah tertentu yang red zone di mana, green zone di mana, kayak gitu kan. Contoh yang untuk aspek yang lain sih dari apa namanya, huruf C di singkatan RAC itu konsensual, jadi kurang lebih sama lah. Kink di sini tambahin kink Kak. Nah, kink ini sebetulnya kayak, jadi seringkali ada istilah BDSM, kink, terus ada fetish gitu kan. Kink ini apa sih gitu kan. Sedangkan BDSM ini kayaknya kok nggak jauh beda, tapi ada yang bilang beda juga gitu. Kalau dari sepengetahuan gue, memang itu agak sedikit beda. Jadi ada hal-hal yang BDSM itu lebih relate-nya ke relation antara misalnya si dominan sama si submissive, atau si master dengan si slave, top dengan bottom lah ya. Iya, kayak jadi ada kayak dua binary gitu kan. Kink ini tidak serta-merta punya hubungan itu. Jadi orang apa namanya, kink sama fetish itu kurang lebih agak sama, cuman fetish itu lebih kayak datangnya dari background istilah ini datang dari bidang psikologi gitu. Kalau kink ini lebih ke kayak apa ya? Kayak memang internal words atau kata yang emang kita pakai di komunitas kita gitu, dan itu nggak serta-merta mempunyai hubungan sama apa namanya, harus dominan submissive kayak gitu nggak. Jadi kayak orang yang punya kink tertentu, misalnya contoh dia suka masturbasi pakai kostum pendeta, itu udah kink gitu. Meskipun dia nggak ada dominan, nggak ada submissive, itu udah termasuknya kink gitu, dan bisa juga dimasukkan sebagai fetish, contohnya kayak gitu. Jadi ya. Oke. Iya sih, itu kemarin gue rada mikir juga kayak sebenarnya kink dan BDSM ini nih masuknya gimana? Soalnya kan kayak BDSM itu kan emang bener-bener kayak payung ya, yang ngepayungin banyak hal gitu. Tapi sekarang karena udah lebih apa ya, zaman lebih modern, orang juga lebih kompleks, baik fetishnya, baik kinknya, baik apa namanya, alasan-alasannya kenapa mereka bisa ngerasa terangsang gitu atau turn on. Itu udah banyak banget. Jadi so far sih ya, dua kata itu sering dipakai bergantian. Cuman seringkali ada yang beberapa sekarang kayak contoh gue nggak bilang gue BDSMer, gue bilang diri gue adalah kinkster. Gitu. Istilah kinkster ini juga ya agak lebih luas, karena kalau BDSMer itu ya memang lebih spesifik ya, kayak lo mainnya di situ gitu. Tapi kalau kayak kinkster itu udah lebih agak luas lagi lah cakupannya gitu, singkatnya. Oke, paham. Terus, menurut lo common mistake yang ada dalam orang nih yang biasa baru terjun, yang tadi gue bilang, yang dia misalnya belajar atau tahu BDSM itu dari 50 Shades, terus langsung kayak nyoba gitu aja gitu. Itu menurut lo common mistake yang mereka apa namanya, salah kaprah yang suka mereka bilang soal BDSM tuh apa aja sih? Kayak terus menurut lo caranya biar mereka nggak salah lagi?
Eh, yang pertama sih pelabelan diri ya, yang sering kali kejadian. Karena kayak, oh gue master nih gitu, kayak gue atau gue apa namanya, gue dom nih gitu. Jadi begitu kayak seolah-olah kayak dengan cara lo memproklamasikan bahwa lo adalah dom, terus tiba-tiba kayak lo expect orang-orang untuk hormat sama lo, untuk apa namanya, nggak memperlakukan lo sebagai uh, dom atau masternya mereka. Itu sih yang lebih lebih sering cenderung ada ya. Kedua, sering salah kaprahnya itu adalah orang mikir BDSM itu adalah rough sex. Iya, itu. Sedangkan itu jauh banget. Iya. Nggak apa ya, ada memang elemen rough sex yang berkaitan sama BDSM, tapi nggak serta-merta gitu. Karena eh itu tadi kayak lu bisa aja kayak lu pergi jalan terus sama misalnya pergi jalan sama Tinder date lu gitu kan, terus kayak lu cocok, terus lu kayak mabok dikit, terus kayak dibawa pulang, terus lu di apa namanya, berhubungan badan dengan rough, dengan kayak rough banget gitu. Itu belum tentu BDSM gitu loh. Betul. Karena kayak kalau emang lu mau niatnya mau kayak play session, oke, itu udah salah. Kayak maksudnya kayak lu udah kondisi mabok gitu kan, itu udah menyalahi si apa Si namanya, scene-nya itu. scene-nya itu ya kan. Kedua, apakah ketika lu lagi ketemu sama orang ini, lu ngobrol secara lebih dalam, kayak misalnya, ya gue emang sebetulnya gue suka rough sex, gue suka begini, gue suka begitu, limit gue kayak gini. Karena itu kalau lu nggak ada ngomongan kayak gitu, berarti ya itu bukan negosiasi gitu. Itu cuman kayak, Iya, aduh kayaknya dia cakep nih, dia ganteng nih gitu, kayaknya enak gitu kan. Jadi kayak cuman kayak asal nebak asumsi gitu ya. Iya, kayak asumsi gitu. Jadi itu yang sering kali kejadian untuk apa namanya, yang apa ya, orang yang biasanya baru mulai gitu kan. Memang gue sendiri kayak waktu itu gue malah nggak tahu waktu gue baru mulai ini. Jadi gue bener-bener apa namanya, ngablu, nggak tahu ide apapun soal BDSM, nggak tahu definisi, nggak tahu konsep segala macam. Kebetulan aja gue ketemu sama cowok yang kayak gitu waktu apa namanya, pengalaman gue pertama kali. Baru dari situ gue kayak nyari tahu apa sih ini gitu, kayak kok gue suka ya apa rasa sakit gitu. Dan ini sebelumnya kayak sorry, motong dikit. Sebelumnya tapi si yang partner pertama lo ini emang dia udah paham soal BDSM banget ya? Nah, ini juga nih. Jadi waktu itu kondisinya, jadi gini, kondisinya waktu itu pengalaman ini bukan berdasarkan konsensus gue sebetulnya. Oke. Jadi itu sebetulnya ada percampuran sedikit banyak ya, yaitu tadi kayak apa ya, rasa kabur antara rough sex sama BDSM itu. Karena gue baru memulai mempraktikkan BDSM itu justru setelah gue ketemu orang ini. Tapi pengalaman gue belum serta-merta itu pengalaman BDSM gitu, atau pengalaman kinky gitu tuh nggak serta-merta kayak gitu. Karena waktu itu nggak ada bahasan detail banget kayak safe word lu apa, kayak yang kayak gitu tuh nggak ada. Cuman kayak gue waktu itu memang cuman ditanya kayak, lu mau nggak kalau misalnya lo oke nggak kalau misalnya gue jambak atau gue apa namanya, gue cakar, gue gigit kayak gitu. Terus gue kayak oke gitu, kayak coba dulu deh gitu kan. Iya. Cuman sebatas itu aja gitu. Oke. Lanjut, tadi common mistake-nya apa lagi? Yang ketiga sih yang bisa gue bilang apa namanya, BDSM itu nggak selalu berkaitan sama seks. Jadi BDSM atau kink itu tidak selalu berkaitan sama seks. Jadi kayak seringkali ya orang liatnya, aduh ini intinya soal ngewe aja gitu kan. Padahal nggak juga. Kayak gitu-gitu. Iya, kayak padahal belum tentu juga gitu. Karena pada dasarnya ketika beberapa orang yang memang kalau menurut gue tuh dia ada fetish tertentu gitu ya. Dia nggak perlu apa namanya, rasa hausnya dia untuk misalnya orgasme dalam seks itu belum tentu bisa dipuasin melalui seks. Jadi kayak kalau gue bisa cerita pengalaman pribadi gue,
ketika gue mulai menyadari, oke, gue seorang masokis. Terus di satu titik gue sempet kayak play sama ya orang yang lebih senior lah ya gitu. Dan waktu itu sama sekali nggak ada penetrasi, boro-boro penetrasi oral pun nggak ada. Oral nggak ada, anal nggak ada sama sekali. Yang kejadian adalah cuman gue dipukul gitu, dalam tanda kutip ya. Waktu itu apa namanya, ada pakai pedal lah, pakai apa namanya, flogger lah, segala macam. Terus waktu itu gue justru bukannya kayak kesakitan, malah gue kayak iya terus lagi gitu, kayak sampai pokoknya di satu titik di mana gue udah lost, gue puas, gue nggak perlu, istilahnya gue nggak perlu ketemu cowok, gue nggak perlu ketemu cewek, kayak ini aja udah cukup gitu. Dan gue udah sumringah lah kasarannya gitu, udah glowing kayak kan. Jadi itu sih yang paling penting juga diketahuin, kayak BDSM itu tidak identik dengan praktek seksual itu. Soalnya gue dengar-dengar juga banyak yang dominatrix, tapi dia professional dominatrix, tapi dia kayak nggak pernah penetrasi dengan kliennya ini. Jadi kayak cuman main doang, literally kayak cuman misalnya kliennya cuman butuh dijilat doang kakinya, dia pengen ngejilat kakinya si dominatrix, ya udah cukup kayak gitu. Jadi itu gengs, bener banget kayak BDSM is not always sexual. Lo bisa cuman kayak main doang, lo cuman kayak bisa apa ya? Kadang tuh mungkin orang, gue nggak tahu ya, mungkin orang ngelihatnya orgasme itu cuman muncul dari penetrasi kelamin ketemu kelamin gitu. Padahal kan enggak. Lo sama sekali enggak. Iya, lo dengan seorang masokis kayak lo gini kan, lo mendapat apa namanya pleasure atau kenikmatan itu dari dipukul gitu, ya kan? Iya. Itu lo Bener bisa banget. ceritain nggak sih, kayak how does it feel? Gimana jelasin ya? Ini gue cuma bisa ngomongin pengalaman pribadi sih, sebagai emang yang orang yang suka dengan rasa sakit ya. Buat orang tertentu itu beda-beda. Cuman sebagai seorang masokis atau seorang sadist, which is gue juga tergolong termasuk kategori itu. Rasanya ya kayak lu konten gitu. Konten tuh maksudnya kayak lu ngerasa cukup, lu nggak perlu nyari-nyari, lu nggak perlu kayak apa namanya, terus aus atau gimana, tuh nggak ada. Jadi kalau ketika gue misalnya jadi bottom atau gue bermain sebagai masokis, yang gue rasain adalah ketika gue udah mulai mencapai titik yang emang udah nih dibangun apa namanya rasa sakitnya itu, jadi kayak toleransinya misalnya awalnya kan rendah nih, lama-lama makin intens, makin apa namanya rasa antisipasinya itu makin gede. Dan ketika kayak gitu, gue juga apa namanya, baik entah dari adrenalin naik, dari serotonin, dari dopamin, itu kayak di otak tuh kayak meledak gitu, kayak isi apa namanya, isi otak lo tuh meledak, bukan meledak juga, kayak disuntik kayak sama langsung full semua gitu, kayak kecas semua gitu. Jadi kayak pecah, tapi juga pecahnya tuh bukan pecah keluar, tapi pecahnya ke dalam gitu. Nice. Dan itu rasa enak banget sih, kalau buat gue pribadi sih itu enak banget, dan nggak bisa dibandingin. Maksudnya kayak adalah kalau misalnya ada orang yang bilang, wah drug tuh paling enak men gitu, kayak misalnya obat-obatan terlarang tuh paling enak gitu, karena lo bisa kayak instan gitu. Ini gue nggak perlu masukin, kasarnya nggak perlu masukin bahan kimia, prosesnya alami, hanya istilahnya hanya sedikit memanipulasi sensor di otak gue, tapi gue ngerasa lebih nyaman dan lebih enak gitu. Pun ketika gue menjadi seorang sadis, atau menjadi seorang top, atau menjadi seorang dominan, ketika gue misalnya ngikat nih, atau misalnya gue yang jadi yang memukul gitu ya,
Itu buat gue juga kayak ketika gue udah mulai masuk dom space disebutnya, kayak dom space tuh kayak lo mulai punya ya kayak feeling lo udah lebih kontrol gitu. Itu kayak nggak nggak sama kayak ketika gue jadi masokis, tapi rasanya tuh kayak lebih gue aware sama segala apapun yang kejadian di sekitar. Jadi kayak dari warna kulit, dari bau, dari apa namanya penglihatan, penciuman, rasa sensasi itu bisa kayak gimana. Gue kayak niat gue tuh mau kayak ngapain sih sama orang ini gitu. Itu kayak conscious banget gitu. Jadi ya itu sih yang bisa gue ceritain. Okay, that's beautiful. Kalau menurut lo, dari tadi kita ngomongin master, slave, sub, dom, gue nggak tahu ya, mungkin masih ada orang yang apa ya suka salah ngertiin gitu. Coba ibu kan lebih banyak tahu nih. Gimana ibu definisinya ibu? Aduh, oke. Jadi yang ini sebagai kayak background story dikit ya. Jadi selama pengalaman gue di BDSM 10 tahun, gue memang kebetulan ada pengalaman nyaris 2 tahun di dalam hubungan master and slave. Itu di tahun 2015 mau 2017 gitu lah. Enggak. 2014 sampai mau 2016. Kondisinya waktu itu adalah memang gue ketemu orang ini, awalnya kita dalam hubungan dom and sub atau DS. DS ini ya kalau bisa diceritain secara singkat, gue lumayan percaya sama nih orang. Gue bisa gue bisa jadi submissive dengan sungguh-sungguh, dengan istilahnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takut ada, cuman kayak gue bisa rela gitu ya memberikan rasa patuh gue ini sama orang ini. Tapi gue belum siap secara komitmen yang lebih, dalam artian kayak untuk tinggal bareng, untuk misalnya tidak bisa bilang tidak, atau misalnya gue waktu itu kondisinya masih pengen ketemu orang lain juga gitu, atau pengen punya partner lain juga gitu. Itu waktu itu kurang lebih 6 bulanan gue hubungan sama orang ini dalam DS relationship atau domain sub relationship. Baru setelah itu gue dipropose untuk menjadi slave. Itu lumayan intens, lumayan intens dalam artian kayak wow, kayak nggak nyangka juga gitu dipropose kayak gini, karena sebagai seorang master sebetulnya itu adalah tanggung jawab yang gede banget, yang kadang orang mikir kayak seolah tuh kayak demi nama title gitu kan, kayak panggil gue master, sedangkan dia nggak ngeh dengan tanggung jawab yang datang atau komitmen yang datang dengan title tersebut gitu. Jadi waktu itu memang akhirnya ya kita posisi kayak oke, tinggal bareng, dengan kondisi gue tetap kerja. Jadi yang dibilang kayak 24/7 master and slave relationship itu memang ada, tapi tidak umum. Tidak selalu. Tidak umum. Yang umum adalah memang master and slave 24/7, tapi kondisinya orang tetap kerja lah gitu, kayak. Iya benar. Ya lo nggak kecuali memang misalnya master lo memutuskan oke, lo nggak usah kerja lagi, gue ngurusin lo di rumah. Itu pun dengan kondisi kayak ketika gue dipropose sebagai slave, master gue tidak langsung serta-merta bilang lo nggak punya hak untuk bilang enggak. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi kayak master gue waktu itu ngomong gini, lo tidak bisa bilang tidak, tapi yang bisa lo katakan adalah gini, misalnya gue disuruh A nih, gue disuruh melakukan A, terus gue nggak suka nih atau gue punya keberatan, yang gue bilang adalah only if it pleases you, gitu. Only if it pleases you, sir. Jadi gue akan ngelakuin ini cuma kalau ini memang memuaskan buat lo, gitu. Dan ya master yang baik ya,
yang dari pengalaman gue ya, dia pasti tetap kayak consider, tetap kayak mempertimbangkan kayak ini apa namanya, slave gue ada keberatan gitu, tapi dia nggak ngomong gitu. Pasti dia komunikasiin lagi kenapa segala macam gitu. Memang ada beberapa hal yang master memang bisa ambil hak prerogatifnya sebagai master, kayak nggak, untuk kali ini lu harus tetap jalanin ini gitu. Tapi bukan berarti ya total nggak di apa namanya, nggak di pertimbangkan gitu ya. Itu master and slave. Jadi kayak kalau menurut gue lebih di titik poinnya master and slave itu adalah ketika si slave atau individual yang menjadi slave ini memutuskan untuk memberikan power dan lebih punya bukan lebih punya, lebih besar kecenderungannya untuk tidak bisa bilang enggak gitu. Oke. Tapi kan bukan dan berarti dia enggak. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa ngomong enggak kan? Pasti dia tetap ada pilihan, iya kan? Iya pasti. Cuma balik lagi itu masing-masing agreement lah. Jadi nggak apa yang gue ceritain di sini belum tentu serta merta kayak semua pasangan masalah self itu pasti kayak gitu. Itu nggak seperti itu ya. Jadi masing-masing pasangan juga punya ininya lah, apa namanya, kontraknya lah gitu ya. Iya. Top and bottom itu yang sering kali kebetulan gue sering ketika di party, dan Sisil tahu juga ini, yang kejadian adalah gue dipanggil untuk untuk pukul teman gue, atau misalnya ada yang interested, mau nggak join scene bareng nih, misalnya gue terus ada misalnya 2 orang dominan yang lain, terus yang jadi bottom 1 orang misalnya kayak gitu. Top and bottom ini sifatnya biasanya lebih casual, lebih less emotional, apa namanya, ya kurang bucin lah ya kalau bisa gue bilang. Dan juga sifatnya gak seserius DS sama MS gitu. Kayaknya bedanya di ini kali ya. Kalau top dan bottom itu belum tentu si top ini dominannya si bottom, gitu nggak sih? Betul, iya betul. Kayak cuma lebih apa sih? Kayak top and bottom tuh lebih kasual, dan dia itu bisa siapa aja gitu. Kayak misalnya gue, walaupun gue submissive, gue bisa aja ngetopin seseorang. Gitu. Betul. Tapi banget. Jadi dalam seorang scene, misalnya. Benar. Jadi kayak seorang submissive pun kalau memang ternyata dia ada kecenderungan untuk switch, itu tetap bisa jadi top gitu. Kayak gue punya teman yang dia role-nya itu adalah little girl, dia seneng jadi apa namanya, kayak baby girl gitu, cute banget. Tapi ketika gue kayak, lu bisa nggak pukulin gue? Dia pukulin gue bener-bener gitu. Dan dia topping, istilahnya itu adalah topping gue gitu kan. Jadi kayak gitu. Es krim. Ngomong-ngomong nih, ada ya beberapa komen gue liat ada yang ngomongin soal TPE, Total Power Exchange. Ini gue apa ya? Yaitu kurang lebih seperti kayak Master and Slave. Maksudnya biasanya Master and Slave itu melibatkan Total Power Exchange. Cuman ada juga beberapa kadang yang definisinya itu nggak serta-merta langsung satu. Maksudnya Master and Slave dalam bentuk role play, ya, casual role play, bukan relationship, itu belum tentu melibatkan TPE, itu belum tentu melibatkan Total Power Exchange. Tapi ketika MS ini adalah bukan role play, melainkan real time relationship yang 2 orang ini jalin sehari-hari, itu sudah pasti ada elemen Total Power Exchange gitu. Yap. Betul. Jadi bedanya itu apa ya? Beda antara ketiga itu cuman di komitmen. Kalau menurut gue di komitmen, investasi energi dan waktu, itu bedanya di antara ketiga itu sih. Oke. Terus CNC. Tadi kemarin gue sempat bahas soal CNC.
Oke, Kemarin gue sempat bahas nih soal CNC, consensual non-consent, karena gue sebagai as a fan, gue sebenarnya seneng dengan CNC, cuman masih ada orang yang suka salah kaprah dengan itu. ini bisa jadi semacam percakapan yang men-trigger banyak orang sih. Iya, iya, I know, I know, I Karena know. Ini kita kasih beberapa, trigger warning dulu ya, soalnya ya ya trigger warning dulu nih, kalau yang nggak siap denger, sebelum dengerin yang part sini. ya kalau ada yang nggak siap atau mungkin dulunya pernah jadi korban pemerkosaan atau Yap. korban pelecehan seksual, ini mungkin akan agak menakutkan untuk didengar. Betul, betul, betul. Jadi definisi ya, kita mulai dari definisi dulu. CNC, consensual non-consent. Consensual non-consent, maksudnya yang dimaksudkan di sini adalah kayak scene atau skenario atau play session atau apapun itu yang mau tanggal, yang melibatkan lo atau 2-3 orang terserah, yang lo sudah sebetulnya memberikan konsen. Misalnya gue yang jadi bottomnya nih, atau gue yang jadi submissive-nya. Gue sudah memberikan konsen. Dengan kondisi gue sudah menegosiasikan skenario-nya ini akan seperti apa sih, gitu, kurang lebihnya. Kurang lebihnya dalam artian, misalnya gue sempat terlibat di scene kidnapping atau penculikan. Ini lumayan, lumayan beresiko banget, karena waktu itu kondisinya ya gue diculik di tempat umum, didorong ke mobil, ditutup kepala gue pakai kayak tas kain gitu, gue diikat pakai selotip, gue diancam segala macam, sempat kayak ditonjok, dipukul gitu, terus kayak dan ini kondisinya adalah kejadian di tengah siang bolong ya. Gue diculik di parkir. Cuy, lu bahaya lu nanti disangka satpam di depan kalau ngelihat buset ini orang udah diculik. Sumpah itu benar-benar beresiko banget kejadiannya. Kayak di salah satu kafe gitu, di salah satu kafe di bilangan Seminyak. Dan waktu itu yang menculik gue ini adalah sepasang, mereka kayak domain sub juga, pacaran udah lama juga, kebetulan dari luar negeri. Dan waktu itu yang gue bikin sempat tertariknya adalah karena gue cerita soal CNC ini kan sebelumnya, dan gue sempat ngobrol kayak gue pengennya kayak nyobain diculik kayak apa sih gitu kan. Nah, diculik lah gue dengan 2 orang ini, yang satu jadi supir getaway-nya, yang satu yang jadi kayak starternya. Terus ya udah kayak bener-bener ketika gue lihat foto, jadi gue sempat ada diambil beberapa foto gue waktu scene itu. Pas gue lihat fotonya, anjir ini kayak pos penyiksaan Guantanamo, anjir. Kayak baju dirobek, terus anjir. Yang banyak bener-bener diculik. Dan waktu itu kayak gue digeret keluar dari mobil, bener-bener digeret ke garasi, terus kayak masih kondisi gue nggak bisa buka mata, gue nggak bisa ngeliat apa-apa, baju gue dirobek segala macam. Tapi waktu itu gue memang sudah jelas ngomong di awal, limit gue adalah having sex, limit gue adalah gue tidak mau ada penetrasi seksual sama sekali. Oral waktu itu gue masih memperbolehkan, tapi penetrasi seksual gue benar-benar gak bisa gitu. Terus ada pertanyaan menarik nih dari si Aksa. Ini menarik nih. Kan gimana caranya biar kita tetap deg-degan? Iya. Nah, gimana? Kondisinya waktu itu gue yang gue diskusikan sama 2 orang ini, gue bilang gue pengen diculik. Gue kasih tahu limit gue sejelas mungkin, seclear mungkin, sepadat mungkin. Dan setelah itu gue bilang sama mereka, gue serahin sama lo sisanya. Sisanya dalam artian ketika mereka diskusi nih pasti kayak baiknya ketemu di mana nih, nanti kira-kira gimana nih gitu, instruksi apa yang bisa kita kasih ke si Tia nih untuk biar lancar gitu kan. Dan itu sempet agak lucu karena waktu itu kejadiannya memang gue kenal sama orang ini, jadi gue disuruh masuk ke satu kafe, mereka juga masuk ke kafe yang sama. Tapi gue tidak diperbolehkan say hi atau apapun. Mereka pesen kopi, gue pesen kopi. Ketika mereka sudah selesai, gue harus juga selesai minum kopi itu dan bayar
kopi gue bareng-barengan, kita keluar kafe itu bareng-barengan. Yang agak sempat lucu sih waktu itu, semi-semi lucu tapi agak deg-degan juga. Jadi gue keluar, mereka tiba-tiba nyamperin nanya, can you, hello, we're a couple of tourists, we want to go to certain villa, can you help us? Bilang gitu. Jadi kayak skenario itu gue ditipu dengan mereka tersesat, mereka nggak tahu mereka yang mana, kayak apa namanya, iming-iminginnya atau dipancing itu dengan cara lihat peta gitu kan. Pokoknya intinya setelah gue dilihatin peta, kondisinya waktu itu sudah di dalam, apa namanya, dibukain pintu mobil, mereka ngambil petanya itu dari dalam mobil. Ketika gue cuma, ini apa sih, kayak gue nggak tahu gitu, tiba didorong gitu. Elemen of surprise-nya itu yang gue agak kayak, anjing udah mulai nih, babi gitu. Ditambah itu deg-degan marah, ditambah pas gue liat mobil ini tidak punya kaca film. Wow, oke. Itu anjing nggak, kayak nggak ada kaca film. Jadi ketika gue masuk, terus baju gue dirobek dan gue otomatis kelihatan topless gitu ya. Ditutup kepala gue dan kayak ini bener-bener kayak gila. Dan pas lagi di jalan, pas lagi dibawa kabur ini, gue sempet denger banyak banget kayak motor yang klakson dari belakang kayak tin kayak bener-bener. Jadi kayak itu beresikonya gue udah nggak ngerti lagi. Dan itu pun kayak sempat mereka kayak sampai saking jailnya, mereka kontak play partner gue waktu itu, dan kayak ditelepon kayak kita punya teman lo nih di sini, kita minta tebusan sekian juta lah, nggak tahu gitu kan. Terus lo bisa kasih atau enggak, kalau enggak ini orang kita abisin gitu. Ya kasarannya disiksa lah gitu kan. Yang ngepetnya waktu itu play partner gue, dia tahu gue ada mau play kayak gini. Gue sempat ngasih kayak silent alarm, which is bagus juga buat yang kalian yang baru mau mulai, yaitu kalian kasih tahu, gue ada mau play sama orang ini, orang baru, ini kontaknya, gue nggak tahu mau dibawa kemana, tapi ini kontaknya, jam sekian gue mau mulai gitu. Kalau gue nggak ngasih kabar dalam waktu misalnya 3-4 jam, tolong telepon nomor ini segera gitu, tanyain gue di mana gitu. Anyway, play partner gue waktu itu ketika ditelepon untuk minta tebusan, dia ngomongnya kayak, siksa aja setia, emang dia kan udah dipukulin gitu. Lu malah dijual. Gue dijual gitu, ketai banget. Itu skenario satu ya, skenario kidnapping play namanya. Yang satu lagi yang ini bakal agak nge-trigger. Gue sempat share juga sama Sisil, kayak kemarin deh gue sempat cerita sama Sisil soal rape play atau skenario yang melibatkan pemerkosaan. Jadi ini kejadiannya kayak 4 tahun lalu, dan gue waktu itu memang lagi sama seorang dom, kebetulan dari luar negeri, dan gue udah jalan sama dia kurang lebih 2-3 bulan deh kayaknya waktu itu, gue agak lupa. Ketika udah berjalan 2-3 bulan, terus gue tanya, terus gue kayak, gue pengen nih main skenario ketika lo kayak lo memperkosa gue. Terus dia kayak, oke, maunya kayak gimana? Terus gue bilang, jangan jangan kasih tahu gue pokoknya, gue bilang gitu. Lo baca sendiri, maksudnya kayak cari tahu tricks and tipsnya gimana. Cuman gue sempat bilang sama dia kayak, gue pengen diperkosa sampai gue nangis. Lu boleh ikat gue sedemikian rupa, lu pukul gue, lu ya paksa gue sampai gue nangis, gue bilang gitu. Sampai gue benar-benar nangis dan kayak begging atau memohon-mohon biar itu sampai berhenti gitu. Dan waktu itu kondisinya dia tahu safe word gue, dan gue sudah negosiasiin, dalam artian ya balik lagi komunikasi soal limit itu harus jelas banget, safe gesture atau safe signal.
signal itu juga wajib banget. Jadi bisa sama-sama tahu. Dan ini waktu itu gue legitimately atau literally gue bener-bener deg-degan ketakutan sih, karena waktu itu kondisinya gue nggak dikasih tahu persis jam berapa dia bakal datang atau kayak kita bakal mulai, dan waktu itu kondisinya gue emang lagi ada farewell party temen gue dan gue lagi di luar gitu, dan gue nggak tahu sama sekali kalau dia bakal mau nyamperin, tapi memang gue lapor lah, gue cerita gitu, ini gue mau keluar ya ke tempat ini sama teman-teman. Jadi gue lagi minum-minum cantik gitu kan, tiba-tiba di depan bar ada cowok berdiri, semua pakai baju hitam, masih pakai helm full face hitam juga, tas lempang hitam juga, boots hitam, semuanya serba hitam. Terus cuman dia punya satu satu hal yang sempat gue kayak, oh ini si dom gue gitu. Itu cuma gara-gara kacamata hitamnya. Oke. Sisanya kalau dia nggak pakai kacamata hitam, gue mungkin nggak tahu gitu. Karena dia waktu dia buka helm, sempat buka helm full face-nya itu, gue ngeliat kacamata hitamnya dia. Anyway, gue sempat dilihat gitu kan, kayak agak jiper gitu ya, kayak diliatin dari jauh, terus kayak, udah ini it's time for you to go home gitu kan. Terus gue akhirnya pamit sama temen gue, dan kebetulan bar ini nggak jauh dari kosan gue yang dulu, di daerah Bilangan Seminyak lah. Dan kebetulan kosan gue ini memang masuknya itu lewat gang, dan gang itu kalau udah malam ya gelap, coy. Gelapnya itu gelap nggak kira-kira, kayak nggak ada lampu sama sekali. Nah, jadi ya itu kejadiannya mulainya di gang. Jadi kayak tiba-tiba gue ya gue jalan gitu kan, dia ngikutin dari belakang. Ketika dia lihat ada kesempatan, oke nih udah sepi dan gak ada orang dan ini gelap, gue didorong ke dinding, gue dipasangin, waktu itu dipasangin choker collar, ditarik, gue digeret sampai ke atas, yang sampai bener-bener kayak gue udah iya langsung sempet kayak ya itu deg-degan parah sih. Kalau menurut gue yang ngejawab pertanyaannya si Aksa, gimana caranya biar tetap deg-degan, itu lo harus setiap skenario gue rasa harus ada elemen of surprise-nya. Jadi elemen of surprise, nggak tahu waktunya. Nah betul, waktu nggak dikasih tahu, detail. Maksudnya gini, asal lo udah ngejelasin soal limit, terus abis itu kode safe signal atau safe word. Terus habis itu kalau gue rasa ya, kalau lu udah percaya banget nih sama ini orang, makanya kan gue bilang kalau CNC itu harus sama orang yang bener-bener either dia memang sudah berpengalaman atau memang lu punya koneksi dengan dia dan lu percaya. Percayanya ini bener-bener harus percaya banget gitu. Karena ketika lu udah percaya banget, lu kayak tinggal ngomong sebagai seorang submissive, gue juga melakukan ini dengan dom gue gitu. Lu tinggal ngomong ke dom lo, gue pengen, let's say gue pengen skenario diperkosa nih, nggak tahu gue pengen diperkosa aja, tapi lu terserah mau kayak gimana. Waktu itu kalau gue ceritanya adalah secara singkat, gue bilang gue mau tidur siang, lu terserah mau datang jam berapa. Tapi dia kayak langsung action gitu. Jadi kayak sleep play lah ya, kayak sleep play, itu sleep play, something like that, kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu gue sering kayak gitu juga sih. Gue nggak tahu dia kapan datang. Yang gue bilang adalah gue akan tidur. Lo udah tau lah kamar gue gak bakal gue kunci, lo datang aja kayak gitu. Jadi kayak itunya sih kayak bener-bener yang elemen. Jadi kayak bangun-bangun anjing, nama tiba-tiba udah ada penis ada di mulut gue gitu. Ini beberapa kali gue sempet play juga sama submissive gue sih kayak gini, persis kayak gini. Jadi kayak dia tidur, dia udah kayak jam 2, jam 3 pagi gitu, terus gue tiba-tiba masuk kamarnya dia, gue taruh toys gue buat gerakan gue tuh supaya sesenyap mungkin, nggak kedengeran suara. Tiba-tiba ada strap-on dildo aja. Jadi ya asik-asik aja sih gitu. Cuman memang untuk beberapa orang yang contohnya ya gue juga termasuk sih sebetulnya waktu itu gue bisa ngomong seenteng ini karena gue udah mencapai kedamaian lah. Jadi kayak gue juga sebetulnya korban pelecehan seksual dan pemerkosaan juga waktu gue. Jadi sebelum gue
ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip membuka kotak Pandora gue terhadap BDSM itu gue sebelumnya pernah diperkosa gitu. Oke. Dan itu memang gak enak, maksudnya kayak lu nggak tahu apa, dan itu sayang sekali adalah kejadian waktu pas gue mulai berhubungan seks pertama kali gitu. Jadi dan ini yang gue sering dengar juga, ini ternyata lumayan common sayangnya gitu, lumayan sering kejadian gitu, which is seharusnya nggak yang kayak gini ya gitu. Dan lumayan sulit sih untuk beberapa tahun tuh gue kayak bener-bener ini sebetulnya oke nggak sih gitu, kayak gue malu, kayak gue udah nggak perawan dan segala macam dengan ya apa namanya asumsi-asumsi yang sebelumnya ya. Sampai ya akhirnya pas udah masuk BDSM kayak ya udah, kalau emang misalnya gue tidak dipandang cukup atau tidak dipandang cukup suci lah gitu, itu kayak lama tahun gue kayak ya udahlah, bukan salah gue juga gitu. Dan gue dengan cara melakukan BDSM ini atau mempraktikkan BDSM ini adalah salah satu cara juga buat gue kayak mereclaim atau meraih kembali kayak power gue gitu, karena di BDSM tuh segalanya harus pakai harus pakai konsen kan, jadi kayak betul. dan apapun yang gue mau tuh tetap pun juga dom gue atau submissive gue juga harus ngasih konsen gitu. Dan itu bertahun-tahun sih gue benar-benar harus kayak konsultasi sama psikolog, konsultasi sampai ke psikiater juga gitu, sampai depresi parah segala macam. Dan ketika gue diperkosa dalam tanda kutip, ketika gue mainkan skenario ini, itu triggernya lumayan kenceng, kayak gue langsung nangis itu udah sampai berontak banget. Dan gue tipe perempuan yang kalau udah berontak itu fisiknya lumayan kayak istilahnya tenaganya awalnya segini, tiba-tiba gara-gara ke-trigger terus tidurnya segini gitu kayak. Iya. Jadi kayak gue langsung kayak yang benar-benar ngelawan gitu. Tapi untungnya sih waktu itu gue dom gue sangat bisa dipercaya. Gue pun sampai waktu itu nggak perlu ngasih safe word dan dia tahu kapan harus berhenti. Dan justru malah pas aftercare-nya malah kita ya agak semi inilah ya, kayak baper make love gitu lah ya. Iya, benar-benar. Jadi yang dari situ kayak bisa belajar buat orang yang melakukan itu juga salah satu salah kaprah yang sering kejadian adalah orang yang mempraktekkan BDSM itu selalu harus kasar. Itu nggak benar. Jadi kadang gue juga kayak aduh kangennya kayak agak lebih lembut, lebih gentle, yang nggak harus kasar, nggak harus dipukul, itu juga ada gitu. Yap, betul. Ini kita mau jawabin pertanyaan aja ya, bentar deh. Ini ada satu. Kalau kita digrade tapi pasangan agak gimana gitu sama hak ini, enaknya komunikasi ini gimana ya? Pertama coba jelasin dulu alasannya kenapa lo enjoy di degraded. Jadi kayak soalnya itu penting banget. Direndahkan, sorry ya. Jadi itu bahasa Indonesia. Jadi buat beberapa orang waktu itu gue ini kayak ngambil contoh gue lagi ya. Waktu itu gue di hubungan dom and sub yang banyak banget melibatkan degradation. Degradationnya ini gak cuman dikata-katain atau dipanggil pelacur lah, slut lah, apalah, nggak cuman itu, tapi sampai di satu titik yang gue dijadiin kayak furniture. Sorry Ti, sebentar, ini kita semenit lagi udah selesai, mau lanjut lagi di yang baru aja ya? Oh boleh. Atau gimana? Iya, lanjut lagi boleh ya, banget. Oke, sip.